Halo Juragan, perlu diketahui, jika pH tanah dimulai dari angka 0 sampai 14. Jika saat pengujian keasaman tanah menunjukkan rentang angka 0 sampai 5,9, maka tanah tersebut masuk pada tanam asam. Sedangkan tanah basah adalah jika tingkat keasaman tanah menunjukkan angka antara 8,1 sampai 14. Kondisi tanah dikatakan normal atau netral, hanya jika tingkat keasaman berada di angka 6 sampai 8. Idealnya, berada di angka 6,5 atau 7,5. Selama ini, yang banyak kita temui di lapangan adalah bagaimana cara menaikkan pH tanah. Karena memang sebagian besar tanah pertanian di Indonesia berada di skala tanah asam. Karakteristik tanah, khususnya di wilayah tropis seperti Indonesia, dengan curah hujan tinggi, memang lebih sering ditemukan kondisi tanah yang asam. Nah, sebaliknya jika kondisi tanah dalam keadaan basah, atau hasil cek pH tanah menunjukkan di atas angka 7, misalnya pH 8, maka pH tanah harus diturunkan. Untuk menurunkannya, tidak semudah menaikkan pH tanah. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menurunkan pH tanah yang tinggi, atau tanah dalam keadaan basah. Untuk menurunkan pH tanah yang tinggi atau tanah dalam keadaan basah, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan bahan-bahan organik pada lahan. Di antara bahan organik yang dapat digunakan adalah seperti kompos, kotoran hewan dan mulsa yang bersifat asam, misalnya jerami pinus. Bahan organik ini dapat menurunkan pH tanah secara bertahap seiring waktu. Namanya bahan organik, memerlukan proses yang panjang, dan perubahannya butuh waktu. Tapi, selain untuk menurunkan pH tanah perlahan secara bertahap, bahan organik juga bisa memberikan manfaat bagi tanah, yaitu memperbaiki airase dan drainasenya. Selain itu, dapat pula memperbaiki sifat biologi tanah, karena adanya mikroorganisme yang bertambah seiring dengan penambahan bahan organik. Untuk menurunkan pH dengan cepat, tidak cukup dengan mengandalkan pembusukan bahan organik secara bertahap. Agar lebih cepat, caranya dengan menambahkan bahan tambahan yang bersifat asam bagi tanah. Misalnya aluminium sulfat. Aluminium sulfat akan menurunkan pH tanah setelah larut. Lalu, berapa banyak dosisnya? Dosis penggunaan aluminium sulfat bisa sangat beragam, tergantung dengan pH awal tanah. Umumnya, menurunkan satu skala pH, misalnya dari 8 menjadi 7, dari tanah seluas 1 meter persegi, aluminium sulfat yang dibutuhkan adalah 0,6 kg. Ini patokannya. Hanya saja, dengan penggunaan bahan ini, tanaman bisa saja beresiko keracunan, jika penggunaan tidak sesuai. Maka, sebaiknya juragan ukur pH tanah dengan pH meter, agar hasilnya tepat. Dan memberikan aluminium sulfat sesuai dosis yang dibutuhkan. Cara yang ketiga, adalah dengan menambahkan sulfur. Secara umum, sulfur lebih murah, dan lebih kuat. Tapi, bekerja lebih lambat. Hal ini, karena sulfur harus dimetabolisme terlebih dahulu oleh bakteri tanah, agar menjadi asam sulfat. Proses ini, juga membutuhkan waktu. Tergantung kandungan bakteri pengurai, dan kelembaban. Berapa dosis yang dibutuhkan? Umumnya, 90 gram padatan sulfur bisa digunakan untuk menurunkan skala 1 pH tanah seluas 1 meter persegi.
Seiring berjalannya waktu, bahan tambahan tanah yang mengandung urea berlapis sulfur juga dapat meningkatkan keasaman tanah. Urea dapat memberikan efek yang relatif cepat, hingga dapat menampakkan hasil pada 1 atau 2 minggu setelah diberikan ke dalam tanah. Kandungan urea berlapis sulfur banyak ditemukan dalam pupuk. Jadi, jika juragan ingin memupuk tanaman, bisa memilih urea jenis ini untuk menghemat kerja juragan. Perlu diperhatikan, kandungan urea berlapis sulfur pada setiap jenis pupuk berbeda-beda. Jadi, juragan perlu mengikuti panduan penggunaan pupuk untuk menentukan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selain bahan tambahan yang disebutkan tadi, ada beberapa senyawa lain yang bisa menurunkan pH tanah. Banyak yang disertakan dalam campuran pupuk tertentu. Banyak juga yang dijual terpisah. Waktu dan jumlah yang dibutuhkan bisa sangat beragam. Jadi, perlu juragan perhatikan petunjuk penggunaan dalam kemasannya. Atau minta saran pada penjual pupuk yang lebih berpengalaman. Beberapa bahan tambahan yang bisa menurunkan pH tanah tersebut adalah diamonium fosfat, ferrosulfat, gambut, dan amonium nitrat. Itulah beberapa langkah yang dapat kita gunakan untuk menurunkan pH tanah yang tinggi atau tanah dalam keadaan basah. Gunakan kompos alami jika mungkin. Pengaruh dari unsur sulfur bisa bertahan selama beberapa musim. Penggunaan sulfur dan kompos akan mempermudah jalannya reaksi biologis. Sementara aluminium sulfat dan ferrosulfat memicu reaksi kimiawi. Penggunaan bahan organik adalah langkah yang paling bijak, karena tingkat risiko terhadap tanah sangat sedikit, dan justru memperbaiki tanah dalam jangka panjang. Sedangkan penggunaan bahan kimia adalah pilihan yang terakhir, dengan risiko yang besar terhadap kesehatan tanah. Saya ingatkan sekali lagi, terlalu banyak aluminium sulfat bisa meracuni tanaman. Jadi, hati-hati dalam penggunaannya. Dan, jika juragan menumpahkan urea, aluminium sulfat, atau sulfur di daun tanaman, segera bilas dengan banyak air. Jika dibiarkan, daun tanaman bisa terbakar, sehingga tanaman juragan akan tampak rusak. Kurang lebih itu saja juragan. Subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.